Jadi, permasalahan dalam perawatan kacer adalah kita nggak tahu kondisi suhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gatel nih tenggorokan saya nih. Kayaknya kebanyakan kerutu atau ulat Hongkong tadi siang. Kicau mania, kacer mania, kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, tidak kurang suatu apapun. Kenapa saya selalu berdoa supaya kalian selalu sehat, tidak kurang suatu apapun? Semoga kalian selalu sehat, tidak kurang suatu apapun. Karena rata-rata yang menyimak channel YouTube ini adalah laki-laki. Laki-laki itu ada dua macam. Ada yang dia sudah berkeluarga, punya anak istri, berarti dia besar tanggung jawabnya kepada anak istrinya. Ada juga yang masih bujangan, berarti dia bertanggung jawab kepada orang tua dan kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kalian sakit, berarti terhambatlah kalian untuk mencari rezeki. Orang yang sehat saja susah untuk mencari rezeki, apalagi orang yang sakit. Memang rezeki itu tidak pernah tertukar dan tak akan pernah salah. Nggak pernah rezeki itu salah tempat. Tetapi ada yang lambat, ada yang cepat. Kalau orang malas, rezekinya lambat. Kalau orang semangat, rezekinya lebih cepat dibandingkan orang malas, ya kan? Tapi memang ada orang yang biasa-biasa saja, dia tidak terlalu semangat, juga dia tidak terlalu malas, tetapi rezekinya selalu datang kepada dia. Nah, itulah orang yang beruntung. Jadi sangat penting untuk kita semua menjaga kesehatan kita, jangan sampai kesehatan kita itu terganggu, oke? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang sangat tajam. Nanti kalian akan terbuka pikirannya, bagaimana cara merawat burung kacer atau burung-burung yang lain supaya bisa bagus, supaya bisa berprestasi, supaya kalian itu merawat burung semakin santai, nggak tegang, nggak kepala kalian tuh nyut-nyutan kalau merawat burung kacer, oke? Sekarang kalian simak baik-baik. Setiap burung kacer tempat tinggal di alam liarnya itu pasti berbeda-beda. Ada yang suhu udaranya dingin, ada yang suhu udaranya panas, ada juga yang suhu udaranya sedang. Lantas kalian bertanya, untuk apa kita memahami hal ini? Tentu kalau kita paham hal ini, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan rawatan yang sesuai dengan kebutuhan dia. Saya berikan contoh, ada seorang perawat kacer memberikan rawatan penjemuran saja. Kemudian selama 1 bulan hasilnya adalah burung kacer ini salto. Ditambah lagi dengan dehidrasi, banyak minum, kepanasan. Akhirnya sang perawat ini memutuskan untuk memberikan penjemuran dan pemandian seimbang, sama rata antara penjemuran dan pemandian. Selama 1 bulan dirawat, hasilnya tetap sama, nggak ada perubahan. Saltonya tetap, tapi dehidrasinya agak berkurang karena ada pemandian. Kemudian berpikir keras, akhirnya diambillah keputusan untuk memberikan rutin pemandian disertai dengan pengembunan. Selama 1 bulan, burung kacer bisa tampil dan hasilnya bagus. Lantas saya bertanya kepadanya, "Om, kok burung kacermu bisa bagus?" "Nggak tahu saya kok bisa bagus." Dia menjawab seperti itu. "Kemarin saya jemur, hancur om. Kemudian saya berikan mandi dan jemur, masih tetap hancur. Setelah saya berikan pemandian rutin disertai dengan pengembunan, burung kacer ini bagus." Lalu saya bertanya lagi, "Kok bisa seperti itu? Poinnya apa om?" "Nggak tahu saya." Dia jawabnya seperti itu. "Saya nggak tahu saya. Pokoknya saya berikan mandi rutin, jadinya bagus." "Lantas nggak ada poinnya om?" "Nggak ada, nggak tahu saya poinnya apa. Pokoknya saya meraba-raba, ketemulah dengan mandi." Akhirnya saya bisikkan ke telinganya, "Burung kacermu itu asal tempat tinggal dia di alam liar, suhu udaranya dingin. Jadi kalau kamu mandikan rutin, dianya jadi bagus, begono." Baru dia mikir dan angguk-angguk kepalanya. Nah, dari sini bisa kita pahami, burung kacer yang dirawat sama perawat ini adalah burung kacer yang biasa hidup di tempat yang bercuaca dingin. Apabila kita berikan rawatan penjemuran berjam-jam, maka yang terjadi adalah bertentangan dengan kebiasaan di alam liarnya. Wong dia sudah biasa hidup di tempat yang adem ayem, kemudian kita berikan penjemuran yang gila-gilaan. Yang terjadi adalah dia akan cepat. Cepat apa? Cepat dehidrasi, cepat mencret-mencret, cepat salto.
karena nggak sesuai dengan kebutuhan dia. Begitu dia diberikan pemandian yang rutin, pengembunan, maka kebutuhan dia terpenuhi. Biasa tinggal di tempat dingin, kemudian kita berikan yang adem-adem. Yang terjadi adalah burung kacer ini mendapatkan kebutuhannya. Begitupun sebaliknya, apabila burung kacer ini biasa tinggal di tempat yang panas, biasa kerja lapangan, kemudian kita berikan pemandian rutin, mandi pagi, mandi sore, mandi malam, ditambah dengan pengembunan, maka yang terjadi adalah burung kacer ini akan kehilangan energinya. Energinya itu habis untuk ngurusin dingin. Karena burung kacer ini adalah hewan yang berdarah panas. Ketika dia ke tempat yang suhu udaranya dingin yang tidak sesuai dengan kebiasaan dia, maka otomatis energi akan terkuras untuk menghangatkan tubuhnya saja. Gimana dia mau gacor kalau energinya juga nggak ada, ya kan? Gimana dia bisa tampil bagus sedangkan energinya habis untuk ngurusin dingin, untuk melawan dingin. Sama seperti kita biasa tinggal di tempat yang panas, kemudian kita diajak kerja di tempat yang dingin, maka kita akan lemes. Tubuh kita, energi akan banyak terbuang untuk mengatur suhu tubuh kita sendiri. Nggak sempet lagi kita semangat untuk kerja, itu nggak sempet. Kenapa? Karena kita sudah kedinginan. Coba saja kalau kalian nggak percaya, pada saat kalian kedinginan, coba kalian disuruh kerja, maka yang terjadi adalah kita akan males-malesan, kita akan lemas. Kenapa? Karena energi sudah terkuras dengan melawan dingin. Itulah yang disebut dengan berlawanan. Kebutuhannya nggak sesuai. Kita butuhnya panas tapi dikasih dingin. Yang terjadi ya amblas. Nggak sesuai kan? Nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau kita itu biasa tinggal di tempat yang panas, kemudian kerja di tempat yang panas, maka kita akan biasa saja. Energi kita nggak terkuras untuk melawan dingin karena netral. Kita dari tempat yang panas kemudian diberikan panas, ya netral kan? Ya kita akan biasa saja. Jadi permasalahan dalam perawatan kacer adalah kita nggak tahu kondisi suhu udara tempat dia tinggal itu seperti apa. Om, burung saya biasa tinggal tempat dingin om, bagaimana perawatannya? Berikan pemandian, minim penjemuran. Om, burung saya biasa tinggal tempat panas om, bagaimana perawatannya? Berikan penjemuran, minim pemandian. Bagaimana ekstra pudingnya om? Saya tanya kepadamu, ekstra puding itu untuk apa? Ya untuk nutrisi om. Nutrisi untuk apa? Ya untuk energi, untuk birahi, untuk asupan bulu, mata, otak, kaki, supaya organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Bagaimana kalau kelebihan? Ya kalau kelebihan bisa over birahi, obesitas. Bagaimana kalau kekurangan? Ya burung kacer bisa kekurangan nutrisi, kekurangan protein. Burung kacer bisa jadi lemes om. Nah itu tahu semua. Pasti kalian akan bertanya, lantas bagaimana cara kita mengetahui burung kacer ini tinggal di tempat yang suhu udaranya dingin atau suhu udaranya panas? Ya kan? Burung kacer ada yang tinggal di dataran rendah, berarti suhu udaranya panas. Kemudian tinggal di dataran tinggi, berarti suhu udaranya dingin. Nah, kalau kita ingin mengetahui dia berasal dari mana, maka kalian harus like dulu video ini. Kalian harus like. Jangan nggak di like, nyimak terus tapi nggak di like. Yang nyimak banyak tapi yang like cuma 100, ya kan? Yang dislike 8. Nah nggak tahu kalau yang dislike itu apa yang ada dalam pikirannya, ya kan? Tapi saya rasa orang-orang yang suka dislike di video saya, di pembahasan saya, biasanya adalah orang yang tingkat keilmuannya itu sudah sangat tinggi. Jadi begitu dia lihat video DR kacer, alah apa ini DR kacer ini, buka sebentar, langsung tinggalin dislike. Ah video sampah ini. Bercanda saya, nggak usah diambil hati. Nanti kalian ambil hati, jangan. Kita hidup ini harus bercanda. Kalau nggak bercanda muka kita itu cepat tua, ya kan? Kita kembali ke topik. Bagaimana cara kita mengetahui suhu udara tempat dia tinggal itu seperti apa? Apakah suhu udara tempat dia tinggal itu panas? Apakah suhu udara tempat dia tinggal itu dingin? Apakah dia itu di dataran rendah atau di dataran tinggi? Tentu yang pertama kali harus kita pahami adalah
Setiap makhluk hidup yang diciptakan Tuhan pasti sesuai dengan kebutuhan hidupnya, pasti tidak akan pernah bertentangan dengan kebutuhannya. Burung kacer yang tinggal di tempat panas rata-rata memiliki postur tubuh yang kecil, kemudian ekornya pendek, disertai dengan bulunya lebih halus. Kemudian burung kacer yang biasa tinggal di tempat suhu udaranya itu dingin, alias di dataran tinggi, rata-rata memiliki postur tubuh yang besar, kemudian ekornya panjang, ditambah lagi dengan bulu-bulunya yang lebih tebal. Lantas bagaimana dengan burung kacer yang biasa tinggal di tempat yang suhu udaranya itu sedang? Rata-rata burung kacer yang tinggal di suhu udara sedang memiliki postur tubuh sedikit ramping memanjang, ekornya juga panjang. Kemudian bulunya tidak terlalu tebal, tidak terlalu halus. Saya berikan contoh, kenari lokal dan kenari Yorkshire. Postur tubuhnya seperti apa sih? Pasti berbeda. Kalau kenari lokal, postur tubuhnya itu kecil, cocok dengan rawatan penjemuran. Kalau nggak dijemur, dia akan lemah, dia akan lemes. Berikan saja pemandian terus, kemudian nggak usah dijemur. Ya bulunya akan mengembang, karena dia membutuhkan penjemuran. Kalau nggak dijemur, dia akan melempem. Kemudian kenari Yorkshire. Kenari Yorkshire berasal dari tempat yang suhu udaranya itu dingin. Ketika kita berikan penjemuran yang sesama seperti burung kenari lokal, maka yang terjadi dia akan melempem, ya kan? Karena nggak sesuai dengan kebutuhannya. Bisa-bisa dia dehidrasi. Coba kalian perhatikan postur tubuh kenari Yorkshire itu. Ia mesti besar, panjang, kemudian bulunya tebal, menandakan tempat dia tinggal. Bulu tebal supaya dia mampu menahan dingin. Kemudian badan besar berlemak supaya dia kuat energinya untuk melawan dingin. Jadi menyesuaikan tempat dia tinggal. Oke, saya berikan contoh lagi. Yang biasa main murai batu ini pasti tahu. Murai batu Nias tinggal di Kepulauan Nias, ya kan, dekat dengan laut. Berarti cuaca di situ seperti apa? Panas kan? Ya namanya dekat laut, panas lah. Tempat orang berjemur, laut itu kan. Di pantai itu bule-bule senang berjemur supaya kulitnya jadi eksotis. Berarti cuaca di situ panas. Postur tubuh Nias itu kecil, ekornya pendek. Berbeda dengan murai batu Medan. Medan postur tubuhnya besar-besar, ekornya panjang. Dia tinggal di daerah pegunungan. Cuaca di sana seperti apa? Dingin. Tanyakan saja sama orang Medan. Bang, cuaca di sana seperti apa sih bang? Ya dingin lah. Poinnya adalah burung kicau yang biasa tinggal di tempat yang suhu udaranya panas rata-rata memiliki postur tubuh yang kecil-kecil. Sedangkan burung kicau yang biasa tinggal di tempat yang suhu udaranya dingin rata-rata memiliki postur tubuh yang besar-besar. Jadi menyesuaikan kondisi tempat, lingkungan, suhu udara tempat dia biasa tinggal. Lantas apalagi om contohnya? Kalian bisa kembangkan sendiri, kalian bisa pahami sendiri. Yang penting kata kuncinya sudah saya berikan, ya kan? Kalian bisa cek kapas tembak Jawa. Jawa itu terbagi-bagi lagi. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya kan? Kemudian Sumatera, kapas tembak Sumatera seperti apa postur tubuhnya? Sumatera terbagi-bagi lagi. Ada Sumatera Barat, Sumatera Utara, ya kan? Macam-macam. Jadi kalian bisa pahami sendiri. Dari sini kalian bisa menentukan awal mula rawatan kalian, ya kan? Apabila burung kacer kalian memiliki postur tubuh yang kecil, maka utamakan penjemuran, minim pemandian. Apabila kalian burung kacernya itu berpostur besar, panjang, maka utamakan rawatan pemandian dibandingkan dengan penjemuran. Dalam artian penjemurannya itu minim. Nanti kita akan kembangkan di video-video selanjutnya permasalahan-permasalahannya. Ada burung kacer itu posturnya tubuhnya itu kecil, tetapi ketika dijemur dia nggak mau. Itu akan ada masalah lagi. Berarti dia memiliki suatu masalah. Apakah dia overbirahi, over emosi, atau kekurangan protein, kelebihan protein. Jadi kita akan kembangkan lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa kalian like, share apabila kalian anggap video ini bermanfaat. Tapi kalau kalian berbeda pendapat dengan saya, ya nggak masalah. Itu kan hak kalian, ya kan? Hak kalian masing-masing. Tapi kalau kalian sependapat,
ya oke-oke saja, nggak masalah juga, ya kan? Oke, semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.